ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu menggembalakan ternak. Kita nggak tahu apa aktivitas nabi dari usia 8 tahun setelah meninggal kakek sampai dengan usia 25 tahun bersama dengan pamannya. Maka dari situ terungkap. Maka sahabat-sahabat yang hadir yang tidak tahu latar belakang masa kecil nabi bertanya, wa anta ya Rasulullah, dan engkau pun ikut menggembalakan kambing ya Rasulullah. Makanya dalam filosofi dakwah, orang yang baik tidak punya musuh, baru punya musuh bila mengajak kepada kebaikan. Maka orang yang baik, orang lain senang, yang baik senang, yang jahat senang. Tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, jangankan orang jahat, orang baik pun akan marah. Ini tabiatnya. Maka Nabi Muhammad sebelum mendakwahkan Islam, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal, kecuali Abu Janda dengan Abu Lahab ini, itu memberikan gelar beliau Al-Amin. Tapi begitu Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. pertama terkait sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi. Ada banyak sekali referensi. Yang paling lengkap itu mungkin sirah nabawiyah Imam Ibnu Hisham. Kemudian ada yang dalam bentuk sedikit ringkas, Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, yang banyak dipelajari di pesantren di Aceh. Kitab Nurul Yaqin untuk kelas 1, 2, dan 3 itu ringkasannya, Khulasah Nurul Yaqin. Kemudian ada kitab-kitab yang lain lagi, termasuk yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Fiqhus Sirah. Itu sejarah berdasarkan referensi ayat dan hadis, kemudian dikaitkan dengan khilafiyah-khilafiyah. Di dalam Fiqhus Sirah beliau dikutip tentang perbedaan-perbedaan pendapat, termasuklah perbedaan pendapat kapan Nabi lahir. Maka pendapat yang kuat dalam tulisan Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, justru lahir Nabi itu hari ini 9 Rabiul Awal. Tapi hari ini tidak ada yang buat peringatan Maulid. Kalau ada yang buat kenduri Maulid, gondang pageci tengku imam, langkah rumah nak kenduri, akan ada pertanyaan, kenduri apa? Kenduri ke panghulai, ulai so dia. Kenapa? Karena tidak pernah kenduri Maulid sebelum 12 Rabiul Awal. Tapi setelahnya itu boleh sampai 90 hari. Maka dalam setiap tahapan-tahapan itu selalu terjadi khilafiyah. Mulai dari khilafiyah tanggal lahirnya, kemudian khilafiyah saat lahir Nabi itu, apakah ayah beliau Abdullah sudah meninggal di usia kehamilan 2 bulan, ataukah ayahnya Abdullah meninggal di usia setelah Nabi 6 bulan lahir. Ada khilafiyah. Tapi yang sampai ke kita selalu tentang sepakatnya saja. Kemudian sepakat tentang meninggal ibu Nabi di usia 6 tahun. Terjadi perbedaan pendapat tentang meninggal kakek beliau, karena setelah dari Aminah ke Abdul Muttalib, meninggal di usia 8 tahun. Ada yang katakan di 12 tahun. Setelah Abdul Muttalib berpindah ke Abu Talib, bersama dengan Abu Talib sampai beliau dinikahkan oleh Abu Talib dengan Khadijah binti Khuwailid di usia 25 tahun. Nah, dengan Abu Talib ini ada sejarah perjalanan beliau ke Syams. Yang pertama hanya sampai di sebuah gereja yang dipimpin oleh rahib Bahira, namanya Bahira, di Dhabit namanya demikian dalam kitab tersebut, rahib Bahira. Dan perjalanan itu batal, Nabi Muhammad kembali ke Mekah, Abu Talib lanjut ke negeri Syam. Ketika Nabi Muhammad kembali ke Mekah, terjadi perbedaan pendapat lagi, siapa yang mendampingi Nabi Muhammad saat kembali ke Mekah. Pendapat umumnya menyatakan ada seorang asisten budak dari, bukan budak, ada seorang anggota rombongan Abu Talib yang mendampingi Muhammad ke Mekah. Ada yang katakan bahwa yang mendampingi Muhammad ke Mekah saat itu adalah Bilal bin Rabah. Pendapat yang menyatakan Bilal bin Rabah ini akhirnya diperolok-olok. Bagaimana mungkin Bilal bin Rabah mendampingi Muhammad usia 13 tahun kembali ke Mekah, padahal Bilal belum lahir. Padahal Bilal belum lahir. Kalaupun Bilal sudah lahir saat itu, sungguh Bilal itu bukanlah budak Abu Talib dan tidak bersama dengan Abu Talib, karena Bilal itu bersama Umayyah bin Khalaf. Jadi ada banyak perbedaan sejarah.
Jadi yang terkutip dalam riwayat hanya sampai usia perjalanan ini. Lalu berangkatlah sejarahnya itu ke usia 25 tahun ketika Nabi Muhammad berangkat ke negeri Syam untuk meniagakan barang dagang milik Khadijah. Itu pun tidak sampai ke Damaskus, sampai di provinsi Basrah kalau tidak salah. Tidak sampai ke Damaskusnya. Beliau berdagang, kembali pulang lalu menikah. Nah, usia beliau dari 25 sampai ke 40 itu sama seperti sejarah dari usia beliau 1 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 25. Apa makna normal? Sama seperti kehidupan usia layaknya orang menurut waktu tersebut. Maka Nabi ceritakan pelan-pelan dalam riwayat-riwayat yang lain, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu menggembalakan ternak. Kita nggak tahu apa aktivitas nabi dari usia 8 tahun setelah meninggal kakek sampai dengan usia 25 tahun bersama dengan pamannya. Maka dari situ terungkap. Maka sahabat-sahabat yang hadir yang tidak tahu latar belakang masa kecil nabi bertanya, wa anta ya Rasulullah, dan engkau pun ikut menggembalakan kambing ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Iya, dulu saya mengembalakan kambing-kambing itu untuk mendapatkan upah beberapa qirat yang kambing itu milik penduduk Mekah. Maka dari usia 8 tahun tinggal dengan paman, beliau mengembalakan kambing, dapat upah diberikan kepada pamannya untuk membantu biaya hidup keluarga sampai usia 25 tahun. Beliau tidak punya keterampilan dagang. Hanya satu-satunya kesempatan diajak dagang oleh Abu Talib pada usia 12 tahun tersebut, dan itu pun gagal. Barulah 25 tahun ketika Khadijah tertarik pada Muhammad, sebab beliau ini diberikan gelar Al-Amin. Yang berikan gelar beliau itu justru musuh-musuh beliau sendiri. Makanya dalam filosofi dakwah, orang yang baik tidak punya musuh, baru punya musuh bila mengajak kepada kebaikan. Maka orang yang baik, orang lain senang, yang baik senang, yang jahat senang. Tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, jangankan orang jahat, orang baik pun akan marah. Ini tabiatnya. Maka Nabi Muhammad sebelum mendakwahkan Islam, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal, kecuali Abu Janda dengan Abu Lahab ini, itu memberikan gelar beliau Al-Amin. Tapi begitu Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, justru yang paling cinta kepada beliau yang paling benci, Abu Lahab. Ini prinsipnya. Maka ketika Khadijah tertarik, Khadijah buka sebuah lowongan pekerjaan, dan Khadijah sudah punya kandidat, yang lain hanya rombongan intak lintu saja, Muhammad yang lewat. Nah, bisnis berangkat itu hanya untuk tes kapasitas Muhammad, layak jadi suami atau tidak. Pulang dari perjalanan itu langsung lamaran dari pihak keluarga Khadijah datang ke rumah Abu Talib, karena Muhammad masih bersama Abu Talib. Singkat cerita, kawin. Nah, setelah kawin itu, apa aktivitas Muhammad? Bisnis. Dilanjutkan bisnis Khadijah ini. Kenapa? Karena Khadijah ingin menikmati kehidupan sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai bisnismen lagi. Hanya yang perlu ingat, Muhammad tidak pernah keluar dari Mekah sejak terakhir beliau membelanjakan, memperniagakan harta Khadijah. Itu tetap diutus wakil. Karena kalau Muhammad berangkat, apa artinya beliau kawin dengan Muhammad? Muhammad ajak-ajak lebih. Yang diinginkan oleh Khadijah adalah suami yang tinggal bersamanya, bukan suami yang mengurus hartanya. Maka Muhammad tetap sebagai seorang suami di Mekah, harta perniagaan ini dikelola oleh orang-orang yang lain. Dan ketika kemapanan ekonomi sudah datang, orang akan mulai berpikir tentang kehidupan masyarakat. Saat kemapanan ekonomi datang, orang mulai berpikir tentang hal-hal akhirat. Maka mulai Muhammad sering duduk bertahanus di Gua Hira, berpikir pakan masyarakat, mendapatkan masyarakat. Itu sulit dipikir oleh orang yang masih berpikir makan siang nanti apa. Maka saat itu Muhammad mulai berpikir. Barulah turun wahyu di usia 40 tahun. Jadi apa aktivitas Muhammad dalam usia 25 sampai 40 tahun? Hanya sebagai kepala rumah tangga dan seorang kaya yang prihatin tentang kehidupan masyarakatnya. Bertahanus, tapi tidak ada dakwah, karena beliau pun bingung apa yang harus diajak. Belum ada petunjuk, beliau tidak bisa membaca, beliau hanya orang yang berpikir sendiri. Itu makanya
karena tidak ada sesuatu yang istimewa antara fase 25 sampai dengan usia 40, maka tidak ada pelajaran sejarahnya. Sebagaimana tidak ada yang istimewa antara usia 12 sampai usia 25, maka tidak ada rangkuman sejarahnya. Sebagaimana tidak ada yang istimewa antara usia 8 sampai 12. Yang diceritakan dalam sejarah itu hanya tahapan-tahapan penting. Saat beliau lahir, ketika beliau disusui, ketika beliau kembali kepada ibunya, ketika ibunya meninggal dunia perjalanan ke Abwa, ketika berpindah pada perawatan kakeknya, saat meninggal kakek berpindah kepada Abu Talib. Semasa dengan Abu Talib nggak ada cerita, kecuali cerita Abu Talib ajak beliau untuk berniaga ke Syam sekali. Cerita kedua ketika Abu Talib menikahkan beliau. Selama menikah dengan Khadijah tidak ada peristiwa yang istimewa kecuali saat turunnya wahyu di Gua Hira. Nah, maka yang dicatat itu adalah yang istimewa-istimewa, dan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk berkawan akrab dengan seseorang. Tidak harus hadir setiap hari ke rumahnya, yang penting acara-acara istimewa di rumahnya kita hadir. Ya, ada acara kenduri hidup, kenduri mati, pokoknya tenda kenduri betul deh. Walaupun hari-hari yang lain nggak pernah datang, tapi orang yang datang setiap hari mengabaikan hari-hari istimewa ini, kehadiran Anda dianggap tidak pernah ada. Hanau sangkar, kau nyandum akrab namungan metigo, anda ngejak rumah dia. Ternyata yang anda ngejak cuma waktu kenduri saja. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo